Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto. Pastikan teman-teman menonton video sampai tuntas supaya hikmahnya tersampaikan dengan baik juga benar. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan dapat menekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar dapat pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda soleh, penghuni gua. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri, hiduplah seorang pemimpin yang zolim bernama Raja Dikyanus. Selain zolim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dikyanus. Mereka adalah 7 orang pemuda. Para pemuda itu hanya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semangat, para pemuda ini memutuskan untuk berhijrah. Mereka yakin keputusan meninggalkan negeri ini adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kezaliman raja. Selama perjalanan, mereka diikuti seekor anjing. Setelah berjalan jauh, di depan mereka terdapat sebuah gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak tua. Mereka pun berniat beristirahat ke dalam gua, lalu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-10 surat Al-Kahfi. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke sebelah utara sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu, orang dari luar mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni. Sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa, 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ke-7 pemuda soleh ini dengan tubuh seperti sebelum mereka akan tidur. Ke-7 pemuda tersebut berbeda pendapat tentang berapa lama mereka telah tertidur. Pemuda tersebut menduga tertidur setengah hari. Ada yang menduga 1 hari. Karena lapar, di antara mereka ada yang pergi ke pasar untuk membeli makanan. Saat berada di pasar, pemuda ini dianggap aneh oleh masyarakat sekitarnya karena pakaian yang mereka kenakan dan uang yang mereka bayarkan seperti yang digunakan masyarakat beberapa abad lalu. Lalu ada masyarakat yang melaporkan kepada raja perihal peristiwa aneh bertemu dengan pemuda tersebut. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sesampai di gua, para pengawal melihat 7 pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada raja. Raja beserta para pengawal sampailah di gua. Raja yang soleh menyadari cerita tentang ke-7 pemuda soleh yang hilang pada masa pemerintahan Raja Dikyanus itu sungguhan ada. Dan melihat ke-7 pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya. Ini adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh nyata. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar
dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Demikian akhir dari kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah julukan bagi para pemuda soleh penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa pelajaran, di antaranya: pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Ketiga, hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Semoga kisah ini dapat mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Itulah kuasa ilahi kepada Ashabul Kahfi. Tiada mustahil di dunia ini jika kita beriman dan bertakwa. Tatajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi, laisa fil kauni muhallun alayhi iza amanna. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai tuntas. Bagi teman-teman yang suka dan merasa video ini bermanfaat, silakan untuk berikan like ataupun share dan memberikan komentar dengan cara yang sopan.